Baik, saya mulai ya. Udah lewat 5 menitan. Sudah keluar tulisan recording belum di tempat kalian? Sudah, Ibu. Oke. Kita lanjut materinya. Yang chapter 3, pertemuan 3 hari ini, yaitu graf Eulerian dengan graf Hamiltonian. Nama Eulerian dengan Hamiltonian itu dari nama orang. Semua yang dipelajari nanti seperti yang sudah pernah saya sampaikan, sampai bab terakhir itu mengulang-ulang terminologi atau istilah yang dipakai di bab 2. Jadi foundation-nya di bab 2 itu harus paham istilah-istilahnya. Dari degree lah, vertex, aegis, degree sequence nanti ya, complete graph, bipartite graph, itu semuanya di bab 2. Itu modal dasarnya. Jadi nanti walaupun misalnya setelah UTS bahan ujiannya misalnya dari chapter 7 sampai chapter 14 misalnya gitu. Tapi bab 2-nya tetap terpakai itu. Ada kaitan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang exploring dengan traveling. Exploring ini kalau pernah nonton Dora Explorer, nah gitulah. Dia mengeksplor tempat. Traveling, nah apa beda exploring dengan traveling? Kelihatannya sama-sama perjalanan, tapi ada yang membedakan keduanya. Kalau persoalan explorer, seorang explorer itu berharap untuk menemukan sebuah rute, sebuah tur yang melewati setiap jalan tepat satu kali dan kembali ke titik awal. Jadi dia jalan, semua jalan tuh dia lalui, tapi tepat sekali jalannya, nggak boleh bolak-balik berkali-kali. Terus kalau mulai dari titik A, dia harus kembali ke titik A dan kembali ke titik awal. Kalau mulai dari vertex B, dia kembali ke vertex B, seperti itu. Bedanya apa dengan traveler? Kalau traveler, dia itu berharap mendapatkan sebuah rute atau tur perjalanan juga, tapi dia mengunjungi setiap kota tepat sekali. Yang dia kunjungi yang paling penting kotanya dikunjungi sekali. Dan dia akan kembali ke titik awal juga. Baik explorer maupun traveler pasti kembalinya return-nya to the starting point, kembali ke titik awal. Kalau explorer tadi route, jalannya sekali, kalau traveler berarti city-nya sekali. Kalau digambarkan dalam bentuk graf, berarti route itu kita sebut dengan namanya apa? Kalau dalam gambar graf jalan-jalannya kita sebut dengan aegis. Jadi kalau explorer, aegisnya itu cuma boleh lewat sekali. Nggak masalah vertexnya mau berkali-kali, yang penting jalannya sekali. Kalau traveler, vertexnya yang harus sekali. Nggak masalah aegisnya berkali-kali. Oke. Nah, ini contohnya. Ada graf seperti ini. Vertex A, B, C, D, E, F, G itu disebut dengan cities, contohnya kota. Busur-busurnya, aegisnya kita sebut dengan roads, jalan. Explorer itu mau mengadakan tur yang dimulai dari kota A. Dia akan mulai dari kota A jalannya. Dia akan mulai dari kota A. Terus jalan di dalam setiap perjalanan itu, jalan-jalannya, route-nya itu hanya sekali aja. Dan kembali lagi, kalau startingnya dari kota A, dia harus kembali ke kota A. Di sini ada contoh. Ini turnya yang di bawah. Untuk si Explorer. Gini ya. Dari A ke B katanya. Jalannya. Busurnya saya cuma ngelewati sekali nih. Keluar nggak tulisan merah saya? Keluar, Bu. Dari A ke B, terus C katanya, D, kayak gitu. E, F, B, G, C, dan di bawah itu ya rutenya contohnya. Ke E, ke G, ke F, ke A. Nah,
Semuanya, busurnya itu sudah kena merah saya semua kan, jadi sebenarnya dilewati sekali semua. Pahamkah? Jalannya sekali, tapi semua jalannya itu dilewati, itu si explorer. Contoh yang kedua, contoh, explorer yang kedua. Explorer route-nya yang kedua, nih, AF. Saya kasih yang biru ya. Dari A ke F, F ke G, G ke C, C ke D, D ke E, ke G, ke B, ke C, ke E, ke F, ke B, ke A. Biru saya nggak ada yang nimpa 2 kali kan? Nah itulah contoh yang lainnya. Itu baru contohnya kalau dia starting point-nya dari A. Nanti banyak sih mau starting point-nya dari mana. Paham belum yang traveler? Yang explorer? Semua busur hanya Paham. dilewati, semuanya harus dilewati tapi hanya boleh sekali. Oke, contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya traveler. Traveler tadi dia mau mencari rute, melakukan rute, dimulai dari titik A, kemudian kalau traveler itu city-nya, kotanya, vertex-nya hanya boleh sekali, tapi semuanya harus dilewati, harus kena semuanya. Di bawah ini dikasih contoh tuh, contoh traveler. A, B, C, D, E, G, F, H. Dari A jalan ke B, kena kan vertex B, ke C, C ke D, D ke E, E ke G, G ke F, F ke A. Kena semua kan vertex saya? A, B, C, D, E, F, G. Kena semua nih. Nih kena kan? Kena warna biru semua. Sorry. Dari A ke B, B ke C, C ke D, ke E, ke G, ke F, ke A nih. Setiap vertexnya kena warna biru saya. Itulah traveler. Contoh yang lain sampingnya, nih, AFE. Dari A ke F, yang merah saya buat ya. Ke E, ke D, ke C, ke G, ke B, ke A. Contohnya yang lain merah. Semua vertex juga terlalui sekali. Itu traveler. Ada pertanyaan sebelum jauh? Beda si explorer dengan traveler? Ada yang perlu saya ulang? Jadi ingat aja explorer itu edges, traveler itu vertex. Explorer itu semua busur harus masuk, traveler semua vertex harus masuk. Oke, kalau belum ada saya lanjut. Jadi explorer itu akan traveling, akan melakukan perjalanan di mana setiap jalan hanya dilewati sekali. Jadi dia mungkin dapat mengunjungi beberapa kota beberapa kali. Kota-kota itu beberapa kali. Di mana sedangkan traveler akan mengunjungi setiap kota hanya sekali. Jadi mungkin aja ada vertex yang tidak dilalui, ada edges yang tidak dilaluinya, ada jalan yang tidak dilalui. Nah, sekarang persoalan explorer ini yaitu mendapatkan sebuah close trail. Minggu lalu saya udah jelasin tentang trail. Trail itu walk jalan kan, kalau close berarti dia mulai dari titik A, vertex A, kembali ke vertex A. Dia akan mendapatkan sebuah close trail yang mengandung setiap busur. Seperti tadi saya bilang, explorer itu setiap busur harus masuk sekali. Kalau persoalan traveler, dia mendapatkan cycle. Traveler kan cycle itu siklus gitu ya. Dia mengandung semua vertex dalam graph. Jadi kalau explorer dia bukan cycle tapi close trail. Kalau traveler namanya cycle.
Di sini ada definisinya. Sebuah graf terhubung, minggu lalu udah graf terhubung ya, nggak ada yang terpisah verteksnya, dikatakan Eulerian jika dia mengandung closed trail yang memasukkan setiap busur. Kemudian trail ini disebut dengan namanya Eulerian trail. Sebuah graf terhubung dikatakan Hamiltonian jika dia mengandung sebuah cycle yang termasuk setiap verteksnya, yang memasukkan setiap verteksnya. Namanya Hamiltonian cycle. Jadi Eulerian nggak ada Eulerian cycle, tapi Eulerian trail. Hamiltonian nggak ada Hamiltonian trail, tetapi Hamiltonian cycle. Nah, ini ada contoh. Ada contoh dari graf ABCD. Terus akan dilihat mana yang Eulerian, mana yang Hamiltonian. Kita bahas satu-satu. Yang graf A dulu. Yang graf A ini katanya both, keduanya. Bisa Eulerian, bisa Hamiltonian. Kalau dia Eulerian, carilah Eulerian trail-nya. Kalau dia Hamiltonian, cari Hamiltonian cycle. Kita cek dulu. Eulerian trail. Artinya yang busurnya dilewati semua. Saya mulai dari A coba. Nggak boleh ada sampai garis yang merah 2 kali ya kan. Jalan ke sini. Busurnya kena semua, harus warna merah. Tidak boleh double. Ya kan, nih saya jalan. Keluar garis merah saya. Ada? Bisa semua. Jadi ini namanya Eulerian. Ini saya kasih contoh. Eulerian trail. Jadi saya dari A ke B, ke F, ke G, ke B, ke C, ke G, ke E, ke C, ke D, ke E, ke F, kembali ke A. Sekarang Hamiltonian atau tidak? Saya ambil yang biru aja ya. Hamiltonian yang verteksnya harus masuk semua. Sorry. Yang verteksnya harus masuk semua. Dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, ke G, ke F, ke A. Nah, biru kan nggak setiap vertex, nggak setiap busurnya kena biru, tapi titiknya semuanya kena biru. Jadi ini Hamiltonian cycle. Hamiltonian cycle-nya contohnya berarti dari A ke B, ke C, ke D, E, G, F, ini A. Ini contoh Hamiltonian cycle-nya. Siapa lupa mute-nya. Anjir, pada kejar. Oke. Jelas nggak yang contoh A? Oke. Terus yang B. Yang B itu katanya Eulerian. Ini ada contoh Eulerian trail-nya. Saya balik ke merah aja ya, Eulerian. Di sini ada contoh Eulerian trail-nya ini. BCG, graf B sekarang ya, FEGB. Nah, kita buat Eulerian trail-nya. Dari B ke C, ke G, ke F, ke E, ke G, ke B. Nah, semua busurnya terlewat. Ini Eulerian trail-nya. Oke, tapi dia bukan Hamiltonian katanya. Tidak ada yang Hamiltonian, yang verteksnya nggak bisa dipakai berarti.
Hamiltoniannya oke, coba dicek dulu sebentar ya. Saya break 2 menit dulu ya. Coba dites yang BCD-nya ya. Bentar ya. Yang BCD-nya coba dites. Apakah benar dia Eulerian atau Hamiltonian? Sekarang graf yang B. Graf yang B itu bukan Hamiltonian karena dia tidak mendapatkan sebuah cycle, tidak dapat sebuah cycle yang vertexnya semuanya bisa dikunjungi. Ada nggak coba? Kalau saya mulai dari nggak muncul ya warna. Kalau saya mulai dari B ke C, vertexnya hanya boleh sekali ya kalau Hamiltonian. Dari C ke G, dari G ke E ke F ke G nih, G-nya 2 kali, nggak bisa. Pakai jalan yang lain, kalau saya pengen mulainya dari F ke G ke B ke C ke G lagi kena, nggak boleh. Berarti benar. Dia bukan Hamiltonian, dia hanya Eulerian. Kalau yang A tadi kedua-duanya. Sekarang yang C. Yang C katanya Hamiltonian. Coba, ini ada Hamiltonian cycle diberikannya BCGEFB. Dari B ke C, ke G, ke E, ke F, ke B. Ya, semua vertexnya, ada 5 vertex itu kena semua. Benar, dia Hamiltonian. Berarti dia punya Hamiltonian cycle. Tapi katanya tidak Eulerian. Eulerian itu yang edges-nya dilewati sekali kan. Coba kalau saya mulai dari B ke C, C ke G, ke B, ke F, ke sini, ke sini. Kalau saya ke sini, nah masih kelewatan lagi, ini nggak bisa dapat. Benar ya? Dicoba-coba. Kalau saya mulai dari C, buat cari Eulerian trail-nya. Ke bawah, ke atas. Oke, ke sini. Nah, kalau saya ke sini, kalau mau ke busur FE, pasti ngelewati busur yang lain lagi, nggak boleh. Jadi graf C ini dia cuma Hamiltonian, tapi tidak Eulerian. Bagaimana dengan graf D? Graf D itu bukan keduanya katanya. Bukan Hamiltonian dan juga bukan Eulerian. Ya kan? Susah ya. Belum bisa nggak? Coba yang Hamiltonian. Vertexnya kena sekali semua ya. Vertexnya ini kena, saya buat seperti ini, tapi dia tidak membentuk cycle. Yang namanya Hamiltonian, kalau mulainya dari A, harus kembali ke vertex A. Ini enggak. Memang kena semuanya. Vertexnya A, F, G, B, C, D kena. Tapi tidak kembali. Harusnya dari D itu harus kembali ke A. Oke. Kalau kita coba dengan apakah dia Eulerian atau tidak, misal saya mulai dari A, apakah semua busurnya bisa kena sekali? Kalau saya seperti ini, ada busur yang ini yang tidak kena. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cara membedakan antara Eulerian dengan Hamiltonian?
Ada yang mau tanya? Ada yang mau diulang? Beda Eulerian dengan Hamiltonian? Ada yang kalau saya jelasin kecepatan mau diulang? Ada? Belum ada? Oke, kalau belum. Saya lanjut ya. Nah, ini latihannya. Decide, katanya tentukan apakah graf berikut Eulerian atau Hamiltonian. Kalau dia Eulerian, tolong sebutin Eulerian trail-nya. Kalau dia Hamiltonian, sebutin Hamiltonian cycle-nya. Hati-hati ya. Jadi kalau misalnya dia sudah Eulerian, belum tentu dia tidak Hamiltonian. Bisa keduanya. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Sekarang graf yang A. Oke, bagaimana dengan graf yang A? Graf yang ini, apakah dia Eulerian atau Hamiltonian? Apa coba yang A? Apa? Apakah dia Eulerian? Coba dicoba dulu yang A dengan B. Dites, digambar di kertas. Iya Bu, yang A Hamiltonian tapi tidak Eulerian Bu. Oke, yang lain ada pendapat yang lain? Ada yang dapat keduanya kah? Perlu telitian ya. Nanti pas kita bilang dia tidak Eulerian, ternyata ada juga kalau dilihat dari mulai dari vertex yang satunya lagi, dia bisa jadi Eulerian misalnya. Sering latihan, jadi di buku yang Joan Aldos itu banyak latihannya, silahkan dicoba. Di bagian paling belakang sekali buku itu ada kunci jawaban. Coba kata temannya tadi Hamiltonian. Saya mulai dari A ke C, ke D, ke B, ke A. Iya ya, Hamiltonian. Ada Hamiltonian cycle. Hamiltonian cycle-nya apa tadi? Dari A ke C, ke D, ke B, ke A. Sekarang apakah dia Eulerian? Coba tes. Kalau A ke C, C ke D, D ke E, D ke A ke B, B ke A. Nggak bisa kan? Ini ketinggalan. Saya mulai dari titik tengah, dari D ke B, B ke A, ke D, ke sini. Kalau saya ke sini, yang sebelah sana, yang AC tidak ikut. Kan harusnya semua busurnya ikut. Oke, benar. Jadi yang graf A itu cuma Hamiltonian. Bagaimana dengan graf B? Hamiltonian tidak dia? Yang graf B, iya. Enak kalau ini lihatnya, segi 5 nih. Ya kan? Cycle dia ada. Yang B ini dia Hamiltonian. Hamiltonian cycle-nya A, B, C, D, E, A. Apakah dia Eulerian? Iya. Iya, Bu. Ya, coba ya dari yang luar, yang biru ya. Lihat semua vertex saya terlewatkan nggak? Iya, semua busur saya kena kan? Kena semua, tidak ada yang double 2 kali. Berarti dia Eulerian.
Berarti contoh Eulerian trail-nya. Tadi saya mulai dari mana ya? Dari A, E, D, C, B, A, ke D, ke B, ke C, ke E, ke C, A ke D, D ke B, ke E, ke C, ke A. Ya. Nah, gitu. A, E, D, C, B, A, D, B, E, C, A. Oke, itu contohnya. Terus yang lain coba ya, saya biarin kamu untuk belajar aja sendiri di rumah. C, D, E, F, G. Tentukan dia Eulerian atau Hamiltonian di tes ya. Ada pertanyaan nggak yang ini? Ada yang masih bingung? Intinya Hamiltonian itu titik, harus masuk semua. Jadi namanya Hamiltonian cycle, mulai dari A kembali ke A. Eulerian itu edges, busurnya harus masuk semua. Mulai dari mana kembali ke titik itu, namanya Eulerian trail. Jadi Eulerian itu cocok dengan explorer atau traveler. Tadi kan udah dijelasin apa explorer, apa traveler. Jadi Eulerian itu cocok ke siapa? Eulerian explorer, karena semua busur dilewati explorer. Hamiltonian berarti traveler. Petualang kan explorer. Jadi semua jalan dia lewati. Kalau traveler yang penting mengunjungi kota-kota aja, nggak usah semuanya. Kayak kita traveling kan, kayak gitu. Izin bertanya, Bu. Iya, Kalau yang G kan itu berulang ya, Bu ya. Yang C ke B, C ke D, apa? B ke Matriks A G. itu iya, Matriks. Graf G. graf Heeh, D. heeh. Itu kan berulang, Bu. G kan? G apa D? Yang G, Bu, yang huruf G. Heeh, terus. Nah, itu kan kalau di kalau misalnya yang Euleriannya itu dia Eulerian apa enggak, Bu? Kita cek. Dia Hamiltonian apa enggak? Ini Hamiltonian atau enggak dulu? Saya hapus dulu semua ya. Saya ulang share ya, nggak bisa saya hapus nih. Sudah muncul belum PPT-nya? Sudah. Oke, nggak mau dihapus selesai ya. Nggak mau. Oke, saya ulang share lagi ya. Tulisannya nggak mau dihapus. Ini muncul yang bersih atau ada coret? Nah, masih ya. Ada coretan nggak di tempat kalian? Tulisan gambarnya tuh? Ada. Ada. Kenapa dia nggak mau ya? Saya close dulu deh. Sekarang? Udah bersih? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Yang graf G, kita cek dulu apakah dia Eulerian. Enggak. Eulerian itu, kamu mulai dari mana yang bertanya tadi? Dari titik apa? Dari titik A, Bu.
Saya dari D aja ya. Ke sini, ke sini, sini. Nggak bisa ya? Ini gini aja nggak bisa. Ini ketinggalan. Kan nggak boleh ada busur yang dilewati 2 kali. Apa dia nggak mau dihapus lagi? Saya coba tes dengan warna biru ya. Kalau mulai dari C, ada yang dapat dia Eulerian atau enggak? C ke B misalnya. Ke ini. Nggak bisa juga ya. Kalau saya ke sini, yang ininya nggak masuk. Berarti dia bukan Eulerian, nggak dapat. Dia bukan not Eulerian. Jadi yang G itu not Eulerian. Nah, nih, not Eulerian. Not Eulerian ya. Tapi dia Hamiltonian nggak? Hamiltonian. Nah, bisa dihapus ya. Ini nggak mau. Dia Hamiltonian nggak? Dia Hamiltonian kalau kita mulai dari D ke A, ke B, ke C, ke D. Ya kan? D, A, B, C, D, A. Ini Hamiltonian cycle. Tapi dia not Eulerian. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Belum lanjut? Oke, belum ada, saya lanjut. Ada teorema pendukung untuk ngecek dia Eulerian graph atau bukan. Tadi kan itu, makanya kayak temennya nanya tadi dia nggak ketemu. Bisa saja kalau saya teliti, misalnya ya, memang benar dia Eulerian, saya bisa dapat Eulerian misalnya. Kalau grafnya complicated, tidak simple, jadi kita agak sulit menemukannya. Di sini ada teorema yang mendukung. Katanya kalau G adalah sebuah graf di mana setiap verteksnya berderajat genap. Ingat angka genap ya, 2, 4, 6, 8, seterusnya. Maka G dapat kita bagi menjadi beberapa cycle. Kemudian tidak ada 2 cycle yang mempunyai busur bersama. Contohnya graf ini. Problem 33. Problem 33 ini dicek apakah semua verteksnya mempunyai derajat genap. Derajat, ingat ya, derajat itu berarti kita ngelihat verteks dan ngelihat busur yang berhubungan dengannya. Ini berapa? 4 kan? 1, 2, 3, 4. V degree-nya berapa? 4. W degree-nya 2. X degree-nya 4. Z degree-nya 4. Y degree-nya 4. T degree-nya 2. Semua vertex pada graf ini mempunyai derajat genap, even degree. Jadi, kalau kita buat dia sesuai teorema itu, dia bisa dibagi menjadi beberapa cycle. Ini kalau saya buat jadi 1 cycle dengan 2 cycle. Yang mana cycle-nya ini? Yang belah ketupatnya. Ya. Kalau dia bisa bagi 2 cycle, nah itu. Terus tidak ada penggunaan busur yang bersama. Mana ngapusnya deh. Nah, jadi sebuah connected graph, sebuah graf terhubung, dia dikatakan Eulerian jika dan hanya jika setiap verteksnya punya derajat genap. Jadi kamu cek apakah semua verteksnya punya derajat genap. Satu aja tidak memenuhi, berarti dia bukan Eulerian. Jadi jika G adalah Eulerian, maka setiap verteks di G punya derajat genap.
Jika setiap vertex di G punya derajat genap, maka G adalah Eulerian. Nah, ini yang saya bilang tadi pentingnya chapter 2 tadi. Pakai teorema tadi katanya tentukan nih, dia Eulerian atau bukan. Graf lengkap, complete graph. Terpaksa kamu harus ingat yang minggu lalu saya jelasin yang mana complete graph digambarin. Yang mana cycle graph. Gambar dulu C8, berarti vertexnya ada 8. K8 juga gitu. Gambarin grafnya dulu, baru tahu dia Eulerian atau tidak. Oke, ini nanti kamu coba kerjain. Complete bipartite graph. Nah, minggu lalu saya udah jelasin. Ini artinya apa? Ada 8 vertex yang berderajat 8, kemudian 8 vertex yang berderajat 8. Dia bisa dibagi jadi 2 subgraph ini. Kalau K88. Kalau cycle 8, paling gampang ya. Cycle namanya. Bikin aja segi 8. Kan C8, berarti vertexnya ada 8. Cycle yang paling mudah kayak lingkaran. 2, 4, 5, 6, 8 kan? Apakah dia Eulerian? Ya gambarnya kayak yang depannya ini kan. Semua busurnya pasti terlalui. Ini Eulerian. Oke. Kemudian sebuah Eulerian graph dapat dibagi menjadi beberapa cycle, ini yang tadi, di mana tidak ada penggunaan busur bersama. Sekarang selain Eulerian ada namanya semi-Eulerian. Graph semi-Eulerian. Sebuah connected graph dikatakan semi-Eulerian jika ada open trail. Harusnya Eulerian itu closed trail. Berarti kalau semi-Eulerian dia ada open trail yang di mana setiap busurnya harus masuk sehingga kita sebut namanya semi-Eulerian trail. Jadi dia open trail. Kalau open trail artinya mulai dari starting point-nya dengan ending point-nya tidak harus sama. Mulai dari vertex A tidak harus kembali ke vertex A. Yang penting semua busurnya masuk. Nih ya, sebuah graf terhubung dikatakan semi-Eulerian jika dan hanya jika tepat dua vertex berderajat ganjil. Itu cara mudah mencarinya. Jadi kita cek grafnya. Kalau grafnya semua vertexnya derajatnya genap, itu artinya Eulerian. Kalau kita cek semuanya sudah genap, tetapi ada dua vertex, hanya ada dua vertex yang berderajat ganjil, berarti dia semi-Eulerian. Jadi kita coba. Jadi G dikatakan semi-Eulerian, maka G punya tepat dua vertex berderajat ganjil. Jika G punya dua vertex berderajat ganjil, maka G adalah semi-Eulerian. Nah, ini contohnya. Graf-graf di sini. Yang A. Yang A itu cek coba degree-nya semuanya. Di vertex-nya A, B, C, D, E. Semua degree-nya. A degree-nya 3, B degree-nya 3. C degree-nya 2, D2, E2. Apakah tepat ada dua vertex yang berderajat ganjil? Iya, Bu. Iya, vertex Iya. apa? A dan B. Iya, B. vertex A dan B. Udah pasti, jadi ini namanya semi-Eulerian. Kalau dia semi-Eulerian, coba sebutkan semi-Eulerian trail-nya. Berarti apa? Coba dari A. Serah deh, dari A ke sini, ke E, ke B, ke C, ke D, ke A, ke D. Nah, benar ya, semua vertexnya semua busurnya saya lewati, tapi tadi saya mulai dari A, dia tidak kembali ke A. Karena tadi namanya open trail. Jadi semi-Eulerian trail-nya A ke E ke B ke D ke A ke C ke B. Oke, gitu. Lihat mulainya dari A, tapi selesainya nggak di A, di B. Dia close, dia open trail. Sekarang yang B cara ngeceknya juga gitu. Apakah dia semi-Eulerian? Degree-nya A berapa? 3. D 3. C 3, B 3. Udah pasti ganjil, berarti dia bukan semi-Eulerian. Bagaimana yang graf C? Hitung vertexnya dulu pertama kali, semuanya genap enggak? Kalau dia genap, ada berapa yang berderajat ganjil? Harus ada 2.
Ketemu tepat dua vertex berderajat ganjil. Ketemu, Bu. Ketemu vertex apa? Z dan W, Bu. Iya, Z dan W, Bu. 5 ya dia ya. Z dan W. Pas 2, berarti dia semi-Eulerian. Udah mulai terserah dari mana. Yang vertex busurnya hanya sekali lewat ya. Jadi biru saya tidak boleh nimpa 2 kali. Salah satu caranya itulah gambar ulang. Kayak gini lah, timpa warna. Bener ya? Nggak ada yang saya lewati 2 kali. Tapi akhirnya dengan awalnya beda ya. Kalau mulai dari Z, dia nggak kembali ke Z, tapi dia ke W. Yang ini semi-Eulerian. Ada pertanyaan yang semi-Eulerian? Dia bagian dari Eulerian ya, tapi tepat 2 vertex berderajat ganjil cara ngeceknya tuh. Nah, ini teorema yang udah dipelajari dari tadi pagi, saya rangkum kembali. Jadi kalau G itu graf yang setiap vertexnya berderajat genap, maka G bisa kita bagi menjadi beberapa cycle. Tidak ada lebih dari 2 yang menggunakan busur bersama. Kemudian sebuah graf terhubung dikatakan Eulerian jika dan hanya jika setiap vertexnya berderajat genap. Sebuah connected graph dikatakan semi-Eulerian jika dan hanya jika tepat 2 vertex berderajat ganjil. Saya balik ke sini untuk buktikan bahwa dia Eulerian atau tidak. Nah ini, gambar yang tadi. Katanya kalau Eulerian itu semua vertexnya berderajat genap. Yang A, ceklah. Vertexnya A sampai G ini apakah semuanya genap? Genap semua ya, A2, B4, C4, D2, E4, F4, G4. Genap semua, berarti dia Eulerian. Dan terbukti tadi kita carinya juga Eulerian. Yang B ini Eulerian. B-nya 2, C2, G-nya 4, F-nya 2, E-nya 2. Genap semua kan derajatnya Eulerian. Yang C, kenapa dia bukan Eulerian? Ya udah kejelasan ya, B-nya 3, C-nya 3. Yang lainnya juga cuma 1 yang genap yang di G. Paham ya? Sekarang yang ke Hamiltonian. Lanjut. Sebelum ke Hamiltonian ada pertanyaan lagi nggak? Yang tadi Eulerian, habisin. Eulerian dengan semi-Eulerian. Yang baru join daftar hadir, jangan lupa. Daftar hadir yang di e-learning itu yang penting ya. Kalau saya screenshot Zoom itu cuma untuk administrasi aja. Karena bisa lost pas saya screenshot, kalau kamu baru masuk sinyalnya juga hilang fotonya nanti. Oke, Hamiltonian tadi itu apa ya? Traveler ya kan? Yang vertexnya semuanya harus kena sekali pula. Ada teorema pendukung namanya teorema Ores ya. Karena penemunya namanya Ores, jadi kalau G itu adalah graf terhubung sederhana, ingat kan simple, tidak punya multiple edges dan tidak punya loop, dengan n vertex, jadi jumlah vertexnya n. Kalau jumlah vertexnya n besar sama dengan 3, maka degree V tambah degree W harus besar sama dengan N. V dan W itu apa? Pasangan vertex yang non-adjacent. Pakai lagi istilah di chapter 2. Non-adjacent, artinya tidak bertetangga. Artinya antara vertex V dan W tidak ada busur yang menghubungkannya. Cara ngeceknya, maka G dikatakan Hamiltonian. Kita ke contoh. Nah ini nih. Ini gambar grafnya. Cek dia Hamiltonian atau tidak. Cari 2 vertex yang tidak adjacent. Saya ambil ini misalnya ya. Nih, ini berapa? Ini saya anggaplah vertex V. Saya nggak boleh ngambil W di sini, ini salah. Oke, ngambil W-nya di sini ya. Jadi dia non-adjacent. Antara V dan W ini tidak ada busur yang menghubungkannya, berarti non-adjacent. Terus katanya degree V tambah degree W itu akan besar sama dengan N.
Berapa degree V di sini? 1, 2, 3. Berapa degree W? 3 juga. 3. N itu jumlah vertex. Berapa jumlah vertexnya di sini? 6. 5. 5. 1, 2, 2. 3, 4, 5. Benar ya, 6 besar sama dengan 5. Iya benar. Memenuhi teorema Oures, jadi dia namanya Hamiltonian. Atau buktikannya ya udah kalau segi 5 gini ya. Kalau simple, nah cepat kita cari gambarnya. Gitu ya. Sekarang kalau tadi Eulerian ada semi, sekarang Hamiltonian juga ada semi Hamiltonian. Jadi semi Hamiltonian itu ada pet, tapi bukan cycle. Dari tadi kalau bicara Hamiltonian itu cycle. Dia balik ke awal. Kalau ini pet aja. Lintasan aja, tapi semua vertexnya harus masuk. Sama seperti semi Eulerian, semua edges-nya harus masuk, tapi nggak kembali ke awal. Nah, ini contohnya. Mana yang semi Hamiltonian? Yang A semi Hamiltonian nggak? Yang penting vertexnya masuk. Saya mulai dari E misalnya. Ke A, ke D, ke B, ke C. Karena semua ya vertexnya. Ini semi Hamiltonian petnya apa? Dari E ke A, ke D, ke B, ke C. Titiknya kena semua tuh, 5-5-nya vertexnya. Tapi tidak kembali ke E lagi. Makanya dia bilang pet, bukan Hamiltonian cycle. Yang B, ada nggak? Dari A ke C ke D. Hilang ya tulisnya. A ke C ke D ke B. Kena semua ya. A, C, D, B. Pet kan? Kena semua. Bagaimana dengan yang C? Kena semua nggak? Kena kan? Z, U, V, W, X, Y. Kena. Tapi nggak kebalik ke Z. Gampang kalau yang semi Hamiltonian. Yang penting titiknya semuanya masuk. Oke, ada habis kayaknya. Oke, habis. Ada pertanyaan nggak? Minggu depan chapter 4. Chapter 4 itu pengulangan dari bab 2 dengan bab 3, tapi tentang digraf. Jadi yang busurnya contohnya yang sini nih, yang busurnya ada panah-panah gini misalnya. Itu yang minggu depan dipelajari. Kalau konsep bab 2 dan bab 3 ngerti, bab 4-nya sekali lewat aja ngerti kok. Prinsipnya sama. Cuma dia berbicara tentang busurnya yang punya arah. Jadi kalau busurnya punya arah, nanti belajarnya saya kasih lihat clue-nya sedikit. Kalau Z ke W panahnya kayak gini, di graf C ya, panahnya kayak gini, kita nggak bisa bilang ZU. Sorry, ZU. Tapi UZ. Nggak boleh berlawan arah, kayak kita bawa kendaraan lah. Kalau one way, berarti dia one way. Nggak ada tembak lawan arah. Minggu kelima kita akan kuis materi bab 1 sampai bab 4 berarti. Saya nyiapin dari sekarang. Oke, ada lagi pertanyaan yang mau diulang? Belum ada tugas kok dari saya. Saya lewatin kuis dulu. Kalau graf ini mudah. Nanti saya lihat nilai kuisnya. Kalau kuisnya oke, nanti kita pikirkan perlu nggak pakai tugas untuk nilai NTR-nya. Latihan ya banyak-banyak. Ada pertanyaan nggak? Kameranya tolong on dulu. Saya mau screenshot ya. Habis ya, nanti yang bab 4-nya minggu depan materinya.
screenshot dulu ya. Oke, udah. 5 bab pertama dari buku itu semuanya tentang teori sih semuanya. Makanya bukunya Introduction to Theory Graph. Nanti sudah di bab 6, 7 sampai seterusnya baru ke aplikatif metode-metodenya semua. Itu yang biasa dipakai untuk topik-topik tugas akhir. Jadi masih dasar teori semua yang kita pelajarin. Oke, nggak ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya cukup ya. Ketemu lagi di, oh ya, Jumat depan tanggal merah, nanti kita set harinya. Kalau ikut yang graf yang kelas itu, tabrakan nggak jadwalnya? Hari Graf A, hari Kamis pagi jam 8.30 saya mulainya. Ada kuliah, Kamis 8.30? nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Saya tidak, Bu. Ada yang ada ya, ada yang tidak ya. Oke, nanti saya bahas di grup aja coba. Nanti kita coba lihat. Kita lihat berapa orang yang kena tabrakannya. Karena tanggal merah Kamis depan, Jumat depan. Apa mau join? Karena belum kuis juga kan. Apa mau join di kelas A? Nanti kita lihat dulu berapa orang yang tabrakan. Nanti tolong di list ya. Oke, nanti ini saya convert ya rekamannya, baru saya kasih linknya. Baik, cukup ya. Terima kasih. Saya leave ya. Baik, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.